Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Seperti biasa, setelah kita membaca hizib Nahdlatul Watan sambil kita menunggu waktu berbuka puasa, kita isi dengan pelajaran keinuian. Karena dengan kita menggali, memahami isi daripada ajaran guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, mudah-mudahan tumbuh rasa cinta kita terhadap ajaran-ajaran kebaikan Nahdlatul Watan. Pada minggu yang lalu kita telah berbicara tentang sejarah disusunnya atau dikarangnya yaitu sholawat Nahdlatain. Jadi sholat Nahdlatain itu di siapa penyusunnya? Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Disusun di mana? Di Raudhah. Kita menggali apa-apa nilai-nilai istimewa yang terkandung di dalam sholawatun Nahdlatain. Kita ulang dulu, mana sholat Nahdlatain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima wa an tansurana wa tabta'a alaina wa tarzuqana wa tahfadhana wa taghfir lana ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Nah itu, jadi berbicara tentang sholawat banyak macam ragamnya. Ada disebut dengan sholawat Jibril, sholawat apa juga Naria, sholawat Tibil Kulu, dan sholawat lainnya. Jadi sholawat itu merupakan refleksi bentuk cinta ya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh mengajarkan kita, mewariskan kita yaitu nilai-nilai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul, yaitu dengan apa? Disuruh kita, diamanahi kita, dipesankan kita supaya kita itu mengamalkan sholawatun Nahdlatain. Itu maknanya. Yang pertama apa?
ucapan yang kita pembukaannya Allahumma. Apa arti Allahumma? Apa arti Allahumma? Duhai Allah, atau ya Allah, Allahumma. Ini mengajarkan kita tentang nilai adab, akhlak ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan kita nilai-nilai luhur yang sangat tinggi. Allahumma, ya Allah. Itu ya. Atau kita, nanti kalau sama orang tua kita bilang apa? Wahai ayah, wahai ibunda, wahai papi, wahai mami. Ya. Ada kata sesuatu yang bernilai akhlak di dalamnya. Memanggil orang itu dengan penuh kesopanan. Ya, karena dengan inilah nanti salah satu doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna Allahumma? Ya Allah, atau duhai Allah. Apa makna tersiratnya? Mengajarkan kita tentang akhlak, ya, mengajarkan kita tentang nilai-nilai kesopanan. Sebab apa? Itulah tujuan baginda Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, sabda Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Apa kata sempurna di sini? Seseorang yang memiliki ilmu tinggi, hartawan, ya, memiliki segalanya, tapi tidak disertai dengan akhlak, maka tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi. Tidak termasuk orang-orang beriman walaupun dia nyatakan dirinya beriman kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri kita sendiri. Kalau kita misalkan mau nggak kita diomongin jelek, mau nggak kita diomongin jelek, ya mau, yang diam-diam mau dia. Mau nggak diomongin jelek? Mau difitnah? Oleh sebab itu, jangan lakukan hal-hal yang tidak inginkan dalam diri kita kepada saudara-saudara kita. Sederhana itu tanda orang beriman. Tanda orang beriman itu selamat saudaranya, yaitu dari ucapan-ucapan. Ya, jangan jadi tukang fitnah. Ya, besar dosanya tukang fitnah, besar. Apa tuh Z? Besar. Besarnya gimana? Tidak akan diampuni kita oleh Allah kalau kita tidak bilang kembali kepada orang yang telah mendengar ucapan kita itu dengan memfitnah saudara kita. Makanya nanti di akhirat termasuk orang-orang seperti itu, maka dialah adalah orang-orang yang muflis. Apa itu muflis? Mereka yang banyak amal solehnya tetapi diambil, merugi dia di akhir. Ya Allah, hati-hati ya, suka beribadah, beramal soleh tapi rajin fitnah juga, hati-hati. Jangan suka fitnah. Makanya nanti ada orang kelihatannya kere, miskin, cuman bisa melaksanakan perintah Allah, tetapi dia tidak pandai ngomongin orang, ya, tidak suka fitnah orang, maka dialah yang selamat. Paham dong? Kalau ada omong-omongan yang menjelekkan orang lain, ya,
Kita sebagai santri jangan sampai ikut seperti itu. Gunanya kita disekolahkan, dipondokkan adalah supaya kita menyelamatkan orang tua kita. Yang itu pertama, Allahumma, mengajarkan kita tentang kesopanan. Yang kedua, selanjutnya apa? Inna nas'aluka. Apa arti inna nas'aluka? Sesungguhnya kami memohon kepadamu. Kami, apa makna kami di sini? Apa makna kami? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau banyak orang? Apa maknanya? Inna itu kami. Bisa jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, kami pertama adalah keluarga kita. Ya, setiap kali kalian ini berdoa dengan sholawatun nahdlatain, berarti secara langsung orang tua kita ikut kita doakan. Inna nas'aluka, ya Allah, kami mohon kepadamu. Ya, makanya nyambung kita di sini berhizib, insya Allah berkahnya nyambung ke orang tua kita. Apa inna nas'aluka? Kami memohon. Siapa yang kita mintakan ikutkan di sini? Keluarga kita. Kedua, kalau makna di sini memohon itulah komunitas kita. Jadi yang disebut dengan komunitas adalah kumpulan kita. Kita ini, ya, Risma. Jangan bilang dia tidak saudaraan dengan Junior, saudara. Ya. Dari ujung setelah dia masuk kepada pondok ini, maka dialah menjadi keluarga kita. Ya. Allahumma inna nas'aluka bika. Apa arti inna nas'aluka juga? Yaitu satu majelis, satu teman kita duduk mengaji. Majelis itu satu teman duduk ngaji, bukan satu teman main judi. Ya, paham? Apa itu inna nas'aluka bika? Yaitu satu majelis. Bahkan lebih luasnya adalah yang disebut dengan inna nas'aluka di sini adalah yaitu semua orang-orang yang beriman. Ya. Makanya keistimewaannya salat Nahdlatain ini berapa kali dibaca. Kita saling mendoakan dengan saudara kita. Ada di Nahdlatul Wathon mana? Kalimantan Selatan. Kejauh ini yang dekat-dekat dulu. Ada Nahdlatul Wathon, KKLK. Sebut aja dia. Ya, kalau kita doakan kebaikan untuk saudara kita, nanti kebaikan itu kembali untuk kita. Kalau misalkan ada orang yang menjelek-jelekkan kita, terus kita doakan kebaikan, double kita dapat ijazah. Double. Pertama, kita kebaikannya untuk kita. Kedua, yaitu kita mendoakan orang untuk dapat hidayah, maka itu double. Paham dong? Makanya luar biasa Nahdlatul Wathon itu. Nahdlatul Wathon dari zaman ke zaman penuh rahasia dan kelebihan. Ini rahasianya ini. Maulana saya bilang bahwa Nahdlatul Wathon itu besar diantaranya karena apa? Bapak Hasidin. Apa arti Bapak Hasidin? Tukang-tukang dengki. Ya, keren nggak namanya itu? Nama Islam ini Hasidin dah namanya. Jangan. Ada siapa? Munafikin. Sepupunya kafirin. Ya, jadi Nahdlatul Wathon ini besar karena apa? Karena banyak orang dengki kepadanya. Penuh rahasia. Termasuk ini berarti siapapun asalkan dia itu muslim, maka dia dapat doa dari kita. Luar biasa.
Nas'aluka bika. Info sementara bahwa buka puasa tinggal 14 menit lagi. Yang selanjutnya adalah wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Kalau yang kemarin kan udah kita bahas tuh bika, udah itu. Wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Apa arti wa ala? Dan atas alihi, kepada seluruh keluarga, wasahbihi, dan sahabat-sahabat mereka, ajma'in, semuanya. Mana arti sahabat di sini? Yang disebut dengan sahabat adalah yang setia menemani berjuang. Apa itu sahabat? Yang setia menemani berjuang, menegakkan syariat agama Islam. Yang setia menemani kita itu berjuang, memperjuangkan Islam melalui Nahdlatul Wathon, dialah sahabat-sahabat kita. Paham dong? Berarti yang tidak setia bukan menjadi sahabat. Nanti di akhirat akan saling tanda, saling kenal kita itu. Saling membantu dalam kebaikan. Itulah sahabat kita. Ya, orang-orang tua kalian ya yang senang dengan perjuangan ini, ya, mendengarkan keluh kesah kita di sini, bahkan ikut membantu, kelak akan menjadi sahabat kita. Makna sahabat adalah dia akan menolong kita di akhirat. Paham? Paham enggak? Nah, itu artinya apa? Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya yaitu wa antu ammirona dotal watoni wana dotal banati bi furu'ihima ila yaumiddin. Ya Allah, apa tu ammirona? Wa antu ammirona. Apa tu antu ammirona? Subur makmurkanlah dan sejahterakanlah Nahdlatul Wathon. Apa artinya? Subur makmurkanlah dan apa? Dan sejahterakanlah Nahdlatul Wathon. Masya Allah. Maknanya di sini yaitu bukan hanya kalau sudah didoakan organisasinya, didoakan rumah perjuangannya, maka termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang berjuang di Nahdlatul Wathon. Maka Maulana saya bilang kasih kita apa? Yakin, ikhlas, istiqomah. Rumah kita apa nama rumah kita ini? Nahdlatul Wathon. Maka kita yang ada di dalam Nahdlatul Wathon, insya Allah akan juga dimakmurkan kehidupan kita di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Paham dong? Yang selanjutnya wa antansurana. Apa artinya? Ya Allah, tolong kami. Apa wanti wantan surona? Ya Allah, tolong kami. Berarti kami ini siapa maksudnya di sini? Tolong orang tua kami, tolong ibu kami, tolong adik-adik kami. Bukan hanya yang masih hidup, kita yang orang tua kita telah meninggal dunia, ikut juga masuk. Tolong ibu saya di dalam kubur, tolong ayah saya yang sudah meninggal dunia, tolong nenek saya,
Itu maknanya. Wa antam surona. Apa yang ditolong kita oleh Allah? Yaitu untuk menghadapi segala urusan yang sulit. Paham? Makanya Allah datangkan bantuan-bantuan lewat orang-orang baik untuk pondok kita. Itu adalah berkah dari doa dalam hizib Nahdlatul Wathon. Salah satunya apa? Wa antam surona. Apa itu wa antam surona? Ya Allah, tolonglah kami dalam hal segala urusan yang sulit, masalah yang berat. Karena kalau kita yang akan menghadapi masalah, jatuh kita. Maka untuk membuat masalah itu bisa lewat kita, masalah yang berat itu, maka harus kita minta tolong kepada Allah. Ujian yang hebat. Mana ujian yang hebat? Mana ujian yang hebat? Kita benar-benar dalam kebaikan, ya, membangun pondok pesantren. Ada saja orang nggak senang, ya. Kalau masih orang nggak senang, itu tahap belum hebat ujian. Difitnah, itu namanya ujian yang hebat. Makanya Rabbana ya zal jalali wal minan unsuran liwa Nahdlatul Wathon wa fazon hada imam wahfazon hada imam minal fitan. Ya Allah, peliharalah kami dari orang-orang yang membuat fitnah. Ya Allah, ngeri dahsyatnya, luar biasa karomah Maulana Syekh. Maka kita bilang, apa saja yang Allah lindungi kita, ini karena karomah guru besar kita, almarhum Bapak. Ya. Nah, ini yang disebut apa? Ujian yang hebat dan tantangan yang dahsyat. Kedepannya ini terus ada tantangan kita, terutama tentang kompak, utuh, bersatu. Kadang orang buatin kita fitnah, nggak bisa-bisa, dirusaklah kekompakan kita. Hati-hati. Paham dong? Paham? Jangan sampai apa sabda Rasulullah, al-ittihadu yurisul quwwah. Persatuan itu mewarisi kekuatan. Tinggal dua lah ya, nanti terus. Yang selanjutnya adalah watabtaha alaina. Apa itu watabtaha alaina? Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu rahmat. Ya Allah, kami ini kalau melakukan kebaikan nampaknya kami kurang ikhlas. Nampaknya kami masih mencari pandangan manusia, penilaian manusia. Ya Allah, buka pintu rahmat-Mu itu ya Allah. Makanya kita ini masuk surga bukan karena ibadah kita, tetapi karena kasih sayang Allah. Watabta alaina tadi artinya apa? Dibukakan pintu rahmat. Selanjutnya disebut dengan watabta alaina adalah pintu kemenangan. Paham? Pintu kemenangan. Pintu kecerdasan buat kita yang sedang menuntut ilmu. Paham? Pintu taufik, bimbingan, dan pintu hidayah. Luas maknanya watabta alaina ini. Kalau orang tua kita sedang kesulitan rizki, maka makna watabtaha alaina ini, ya Allah, orang tua saya buka pintu rizkinya ya Allah. Ya, guru kita, orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, watabtaha alaina, ya Allah, sayangi dia di dalam kuburmu ya Allah. Karena tidak ada mampu yang membela kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya watarzuqona. Apa itu watarzuqona?
Ya Allah, karuniakanlah kami rizki yang halal, mudah didapat. Ya, rizki yang mudah didapat itu makna luas. Wa tarzuqona, luas dan penuh berkah. Nah itu rizki itu harus dengan rizki yang halal, karena rizki yang halal akan memotivasi kita untuk berbuat kebaikan, ya, memberikan kita kenikmatan dalam beribadah, kemudian mudah kita raih rizki itu, ya. Alhamdulillah berkah. Yo, kita butuh ini, kita sampaikan kepada orang, Allah ketuk hatinya, ya tolong nih beli, alhamdulillah. Bukan kita yang hebat, tapi berkah doa-doa yang disusun oleh almarhumah Bapak Maulana Syekh. Nah itu dulu ya, nanti lupa kita buka puasa. Benar ya? Paham? Jadi kesimpulannya, sholawat Nahdlatain adalah sholawat yang penuh dengan istimewa. Tadi apa? Allahumma, maknanya ya Allah, artinya mengajarkan kita tentang adab. Inna nas'aluka, maknanya apa? Memohon untuk keluarga kita, memohon untuk saudara kita, teman kita menuntut ilmu, teman kita dalam kebaikan, dan tentunya untuk seluruh umat Islam. Dan mudah-mudahanlah dari apa yang kita baca selama ini, yang awalnya kita kurang nikmat, dengan berkah kita belajar, perlahan-lahan Allah berikan kita kenikmatan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang baik datang dari Allah, yang kurang karena keterbatasan ilmu kami pribadi. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selamatkan kita baik di dunia dan nabi-nabi di akhirat, masuk surga bighairi hisab. Ngiring guru besar kita Allah Bapak Maulana Syekh, melalui bimbingan dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.